Mbak Siti Muslihah Adiwarno. Iya. Ya. Mbak Siti Muslihah. Oh ya. Oke. Bilang datang ke sini sama siapa Mbak? Sendiri apa sama suami? Sama suami. Oh diantar. Iya. Ini pemeriksaan keberapa ya? Berapa ya? Banyak ya Mbak. Udah berapa bulan sekarang? 36 minggu. Oh 36 minggu. Ya. Saya catat dulu ya. Mbak Siti Muslihah. Lulusannya apa Mbak? Sekolahnya Mbak? SMK. SMK. Terus untuk KIS ada KIS? Kisnya ada, tapi ya. daerah masih di daerah yang putih. Oh, daerah yang putih di Bulus ya? Bulus pesantren. Bulus pesantren. Oh ya. Sudah pernah dicek sebelumnya? Kartunya aktif? Udah. Oh sudah aktif. Oh aktif. Jadi masih pakai KIS sana ya? Iya. Berarti pendatang ya di sini ya? Iya. Oh iya. Terus untuk golongan darahnya sudah pernah periksa sebelumnya? Sudah waktu SMP ya. Oh iya. Terus untuk tanggal lahir dengan 20 Agustus 97. 20 Agustus 97 ya. Lulusannya SMK? Iya. Oke. Kemudian pekerjaannya apa Mbak? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Alamatnya Adiwarno ya. Terus untuk periksa rutin mulai sebelumnya di Puskesmas Bulus atau ini baru pertama kali di sini? Sebelumnya Di Bulus. Oh ya, berarti ini baru mau pertama di sini ya. Berarti rencana persalinan di sini. Puskesmas Buayan. Oh, oke. Ya. Terus untuk golongan darah tadi AB ya. AB. Untuk riwayat penyakit ada apa enggak Mbak? Untuk golongan darah tadi AB ya Mbak? AB. Sudah periksa ya, tenang ya. Oke. Terus untuk riwayat sakit, apa ada riwayat sakit darah tinggi? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian untuk penyakit jantung? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian untuk penyakit kencing manis atau penyakit gula, diabetes? Tidak ada. Tidak ada. Untuk penyakit kelainan darah ada atau enggak? Tidak ada. Tidak ada. Penyakit kuning atau hepatitis? Tidak ada. Tidak ada. Penyakit mah atau gastritis atau asam lambung? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Batuk lama berobat rutin sampai 6 bulan? Batuk Tidak. TBC? Tidak ada. Asma? Tidak juga. Tidak ada. Untuk sakit lainnya mungkin dirawat di opnam? Belum. Penyakit Tidak ada. TBC? Tidak ada ya. Iya. Alergi obat? Ada. Tidak. Minum obat terus gatal-gatal atau bengkak mukanya? Tidak, ya. Pernah ya. Alergi makanan mungkin udang? Udang paling. Oh, udang ada. Selain udang ada lagi enggak alergi makanan? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian untuk jenengan berarti ini hamil keberapa? Hamil pertama. Hamil pertama. Oh ya. Pernah keguguran atau tidak? Tidak. Tidak pernah. Untuk imunisasi tetek jenengan berapa kali sudah ya Mbak? Apa ya? Sudah pernah imunisasi tetek? Imunisasi. Ada kartunya. Kartunya Oke. ada. Ya. Ini imunisasi tetenya jenengan sudah tetek keempat ya. Sudah tetek keempat. Ini berarti di tanggal 14 Desember 2021 ya Mbak. Berarti jenengan nanti imunisasi yang ke tetek kelima itu jaraknya 1 tahun atau lebih setelah tetek 4. Berarti besok jadwalnya 14 Desember 2022. Berarti untuk saat ini tidak diberikan imunisasi tetek ya. Nah nanti dilengkapi bulan Desember ya bulan Desember tahun 2022 ya, supaya komplit udah sampai tetek 5 untuk kekebalan selama 25 tahun ya. Itu udah lunas ya Kak. Ya disimpan lagi kartu tetenya. Kemudian untuk vaksin kemarin udah pernah vaksin COVID? Vaksin sudah sebelum hamil atau saat hamil? Sebelum Sebelum hamil. Ya, berapa kali vaksinnya? 2 kali. Oh, baru 2 kali. Berarti booster belum ya? Belum. Berarti besok ya, setelah itu ya, persalinan ya. Kemudian untuk perilaku, misalkan jangan ada perilaku merokok atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Dari suami? Tidak ada. Tidak.
tidak ada dari suami. Kemudian minuman beralkohol mungkin tidak ada. Kemudian pola makan, gimana jenengan makan makanan yang bergizi atau kadang hobinya mungkin minum jamu atau enggak, tidak ada ya. Kemudian obat-obatan yang diminum rutin mungkin ada jenengan, misalkan kayak orang dengan penyakit TBC kan minum obat rutin, atau orang dengan penyakit yang lain ada yang kontrol rutin, atau misalkan obat kejiwaan gitu minum obat rutin jenengan ada nggak minum obat rutin? Tidak ada berarti ya. Kemudian untuk aktivitas normal Mbak selama kehamilan ini biasa tidak ada keluhan untuk beraktivitas, berjalan, berkegiatan di rumah seperti biasa. Iya, seperti biasa, nyuci, nyapu, ngepel biasa ya, masih ya. Kemudian untuk pemakaian kosmetik ada atau tidak? Mungkin bahan krim pemutih atau yang kosmetik mengandung bahan krim pemutih lah biasa. Saya nggak pakai ya, natural gitu ya Mbak. Ya ini kan juga tidak diperbolehkan ya Mbak, karena jangan sedang hamil ya. Kemudian berarti tidak ada ya yang di jantung di keluarga dari pihak orang tua, ayah atau ibu kandung. Iya, kandung. Ada. Darah tinggi tidak ada. Jantung tidak. Kejiwaan, gangguan jiwa ada atau tidak? Tidak ada. Kemudian gula tidak. Sakit TB tidak. Kelainan darah tidak. Sesak nafas, asma tidak ada. Alergi tidak. Makanan, obat-obatan ayah atau ibu atau saudara tidak ada. Hepatitis B di keluarga yang penyakit kuning tidak ada. Ya sudah. Kemudian sekarang berarti kehamilan umur sebentar 20 Januari 2020. Oh berarti taksirannya sekarang ya, besok bulan ini ya, tanggal 27 Oktober ya, 2022 ya. Umur kehamilannya di itu dulu ya, diperiksa dulu ya, berat badannya 160 67 lah pas hamil awal. Berapa ya? 24. Selama hamil naiknya berapa kilo? 56 sampai 67 ya, 11. Oh iya, 24,5 sekarang ya. Naiknya 11 kilo ya, terus periksa tensi dulu ya. Nadinya 85. Ada keluhan apa enggak ya Mbak? keluhan Iya. sakit pinggang Keluhannya. Terus apa lagi? terus kakinya suka kram. Oh, kakinya suka kram. Sering kalau malam hari atau jarang sih Bu? Sakit pinggangnya kalau kapan? Kalau sering beraktivitas Rasanya nyeri pinggangnya. Terus kramnya malam hari. malam hari Oh, ya. Akhir-akhir ini ya Mbak, udah berapa lama ini? Udah ada 1 minggu? 1 minggu udah 1 minggu. Mesti kalau tidur langsung kram kakinya Mbak. kalau bangun Oh, okay. Keluhan lain ada atau tidak? nggak ada. Batuk pilek enggak ada. Sekarang lagi musim batuk pilek enggak? Aman? Aman. Oh ya, alhamdulillah. Diperiksa itu dulu yuk, diperiksa kehamilan dulu ya. Mbak non diperiksa dulu ya. Nah, nyaman? Sudah ya. Diperiksa dulu. Ya. Ada keluhan apa enggak coba? Lihat. Pusing apa enggak? Udah pernah periksa itu atau belum? HB? periksa HP Udah ya. Oh iya. Terus
Tidak ada ini ya, keluhan yang lain ya? Nggak ada. Ya. Untuk kakinya juga ya. Bengkak apa enggak Mbak? Kakinya enggak? Kayaknya enggak, Bu. Enggak sih, enggak bengkak ya. Nah, sekarang dilakukan pemeriksaan handuk dulu ya. Kebelet pipis apa enggak? Enggak. Enggak, sudah pipis nanti Sudah, ya. ya. Kalau saya mau dibuka ya. Iya. Nah. Udah 36 minggu, suka kontraksi atau enggak Mbak? Suka Sehari mulus. misalkan 1 atau 2 kali sehari sudah mulai mulus atau belum? Mulus. Mulus sudah ya. 7 ya. Tahan sebentar ya. Oh ya, sudah masuk. Capek nggak Mbak? Enggak, Bu. Enggak ya. Lurus lagi kakinya. Nah. Ini denyut jantungnya ya Mbak? Iya. Nah ini Mbak Siti. Normal Mbak, 144 kali per menit ya. Iya. Kalau normalnya kan 120 sampai 160. Nah ini ya. Terus gerakannya aktif apa enggak? Aktif. Aktif. Kalau dihitung ada lebih dari 10 kali enggak? Dalam waktu setengah hari. Nah, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ada. Ada benda-benda gerak, Iya. gerakannya kuat. Kuat. Ya. Jangan udah lapar apa enggak? Sekarang Sudah mulai lapar. Ya. Kalau makan sehari berapa kali? Sehari 3 kali. Apa mau makan lagi? Enggak. Enggak. Kembali. Enggak. Ya. Sudah ya, tadi sudah diperiksa ya enggak? Iya, guys, sekarang tinggal mencatat dulu, guys. Kemudian tadi keluhannya nanya ini enggak? Keluhannya nanya sakit pinggang sama kram gitu. Oke. 17 September kemarin sudah periksa HB ulang hasilnya 11,1 ya Mbak. Iya. Jadi kalau HB-nya 11,1 berarti termasuk anemia. Tapi anemianya ringan, nggih, bukan anemia berat, nggih. Dengan HB-nya segini. Kemudian untuk hasil pemeriksaan tadi ya sudah dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan tadi hasil pemeriksaannya sudah sesuai dengan umur kehamilan jenengan ya. Tadi untuk kepala sudah masuk panggul ya, sudah masuk panggul. Kemudian untuk tinggi rahimnya itu tadi 28 cm ya. Jadi untuk taksiran berat janinnya itu 2.635 gram atau 2 kilo 6 on, itu kurang lebihnya ya Mbak. Perhitungan dari tinggi rahimnya nggih. Kemudian untuk denyut jantung janinnya juga tadi bagus ya, normal nggih. Dan teratur itu denyut jantungnya 142 kali per menit nggih. Untuk tekanan darah jenengan juga sudah bagus nggih, tekanan darahnya tidak tinggi, tadi 100 per 74, nadanya juga bagus 85. Untuk nilainya tadi lingkar lengan atasnya ya 24,5 cm, berarti terjadi kenaikan ya Mbak. Kemarin kan 24 cm, sekarang meningkat menjadi 24,5 cm. Untuk berat badan juga jenengan naik nggih, jadi 11 kilo ya, 11 kg dari berapa tadi 56 tadi menjadi 67 nggih. Di usia jenengan sekarang 36 minggu 2 hari ya. Ya, jadi kalau dari pemeriksaan tadi hasilnya semua normal sesuai dengan usia kehamilan ya. Untuk hasil laborat HB-nya tadi 11,1 terakhir dan GU-nya negatif, glukosa urinnya, protein urinnya juga negatif ya. Jadi untuk jenengan keluhannya tadi kaitannya dengan sakit pinggang ya dan kram selama 1 minggu ini. Saya paling memberikan penjelasan ya tentang
keluhan yang biasa umum terjadi di kehamilan. Jadi kalau keluhan umum yang biasa terjadi di kehamilan trimester ketiga atau kehamilan ini kan jenengan kehamilannya udah di triwulan ketiga, apalagi usia 36 minggu kan mendekati masa persalinan ya Mbak. Nah itu memang sering terjadi keluhan seperti sakit pinggang ya Mbak. Jadi sakit pinggang karena memang adanya pembesaran rahim ya, rahimnya membesar, itu lagi hamil, ada pembesaran rahim, jadinya tertekan, ada tekanan saraf ya di sekitar rongga pinggul, kemudian di sekitar tulang-tulang di sekitar panggul, jadi menekan saraf-saraf di situ, akhirnya menjadi efeknya menjadi nyeri di kehamilan, rasanya ya bengkek ya, terus rasanya pegel ya, kayak gitu. Kemudian kram juga sama karena adanya penekanan saraf karena kaitannya dengan pembesaran rahim, jadi adanya penekanan saraf juga di saluran betis ya, di pergelangan kaki ya, jadinya sering timbul kram. Nah di situ jenengan asalkan hasilnya dari protein urinnya bagus, negatif, kemudian juga tidak ada masalah yang lain, hanya kram saja seperti itu setiap malam ya, tidak ada keluhan yang merupakan tanda bahaya, itu masih aman. Itu merupakan memang keluhan biasa terjadi di kehamilan trimester 3. Nah paling itu nanti saya berikan vitamin, vitamin dan kalsium untuk mengurangi keluhan. Jadi memang vitamin dan kalsium itu tentu tetap penting ya Mbak untuk mengurangi keluhan kram jenengan tadi sama nyari pinggang tadi, Nah pentingnya kalsium itu karena memang itu karena adanya kekurangan kalsium atau kekurangan mineral dalam tubuh. Jadi ada rasa sedikit kram, kram pada otot atau penekanan saraf itu, jadi diberikan kalsium. Nah kalsium itu pemenuhan kebutuhannya kan 1 tablet dalam 1 hari. Bisa juga jenengan makan makanan yang mengandung kalsium Mbak. Nah tetapi kalau dari makanan kan mungkin kurang ininya, porsinya, jadi memang jenengan perlu tambahan suplemen, suplemen itu nanti diberikan kalsium, kemudian juga vitamin. Selain itu dilihat dari HB-nya juga ya, HB-nya 11,1 itu juga merupakan anemia ringan atau kurang darah ya Mbak, tapi ringan. Nah itu nanti juga diberikan tablet tambah darah ya Mbak, jadi diberikan tablet tambah darah untuk memenuhi kebutuhan zat besi di tubuh jenengan supaya tidak semakin keluhannya kan anemia biasanya pusing ya, terus mudah letih ya, lesu, rasanya kayak gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan gizi badan jenengan itu diberikan tablet zat besi, itu pun minumnya juga 1 tablet setiap harinya, setiap hari ya Mbak minumnya. Jadi nanti ada kalsium, ada tablet tambah darah juga. Nah nanti cara minum tablet zat besinya, jenengan kan ini udah hamil 36 minggu ya, kalau minum tablet zat besi kapan Mbak? Pagi. Oh pagi. Kalau minum kalsiumnya pernah dapat kalsium yang kecil itu enggak, yang kapsul kecil putih? Kapsul kecil putih enggak? Putih, tablet putih bulat yang besar. Iya putih pernah Iya, dapat. pernah Itu dapat. minumnya kapan? Nah 1 kali sehari. 1 kalinya pagi juga. Pagi juga. Berarti saya minum tablet kalsium sama tablet untuk tambah darahnya bersamaan ya? Enggak, beda 10 menit. Oh beda 10 Iya, menit bedanya pagi semua. Oh enggak mual jenengan setelah makan semua itu. Iya. Oh iya. Jadi baiknya memang itu ya sudah ya Mbak, enggak apa-apa yang sudah, tapi baiknya untuk besok untuk minum tablet tambah darah itu, jadi sebaiknya kalau yang tablet tambah darah itu malam hari menjelang tidur untuk mengurangi rasa mual dan mudah untuk penyerapannya. Nah ya, kemudian untuk kalsiumnya diminumnya pagi hari, jadi kalsiumnya diminum pagi hari setelah sarapan.
Jadi berbeda kalsiumnya tablet putih itu pagi hari, tablet tambah darahnya yang merah itu malam hari, ya terpisah. Besok lagi jangan bersamaan, ya seperti itu. Kemudian jenengan ini sudah 36 minggu, sudah pernah mengikuti kelas ibu hamil apa belum? Belum. Di Bulus pesantren belum? Belum. Oh iya, jadi belum pernah deh kelas ibu hamil. Ya, kita ini bareng-bareng ya, buka buku bareng-bareng ya Mbak, sedikit untuk mengulas ya Mbak. Jenengan dapat buku sudah pernah baca apa belum? Sudah pernah baca belum? Belum. Belum ya. Bukunya kalau habis diperiksa disimpan apa enggak? Kadang nggak baca semuanya. Oh iya, sudah sampai halaman berapa? Sudah khatam apa belum? Belum. Khatam. Baru baca depan ya Mbak. Ya, jadi kita mengulas bersama ya sedikit, ya, karena jenengan belum pernah ikut kelas ibu hamil, kemudian besok sudah mendekati persalinan, ya, saya berikan sedikit lah, ya, belajar untuk tentang kehamilan. Nah, jenengan kan sekarang udah kehamilan, waktunya mendekati waktu persalinan lah, ya, udah triwulan ketiga. Jadi tadi ada beberapa keluhan biasanya memang di triwulan ketiga, contohnya yaitu rasa nyeri di pinggang, kemudian tadi kram, kemudian ada rasa gangguan tidur. Biasanya ya ada enggak gangguan tidur? Apa tidurnya jenengan tetap nyenyak? Enggak nyenyak. Sering terbangun di malam hari, iya. Kadang mau kerasa juga, terus sering buang air kecil, sering pipis ya, itu juga itu masih wajar ya Mbak, sering buang air kecil, terutama di malam hari ya Mbak, biasanya juga sering pipis. Nah itu memang karena sama ada pembesaran rahim juga, jadi menekan kandung kemih Mbak, atau tempat pipisnya itu kan di depannya rahim posisinya, nah itu jadinya sering kencing. Jadi kalau misalkan malam itu jangan terlalu banyak minum ya, dan terlalu banyak minum air putih di malam hari, tapi di siang harinya, jadi tidak mengganggu waktu istirahat jenengan, kemudian biasanya gangguan tidur. Selain itu juga kadang sembelit, jenengan sembelit apa enggak, atau BAB-nya lancar? Lancar, enggak ada masalah. Oh ya alhamdulillah. Biasanya ada yang keluhan sembelit juga Mbak. Jadi karena tambah besar, kemudian ada hormon juga dalam kehamilan, jadi kemudian ada keluhan sembelit atau gangguan BAB ya, kurang nyaman ya. Nah itu bisa diatasi dengan makan makanan yang berserat, sayur, buah, juga minum air putih yang cukup. Kemudian selain sembelit juga kadang jenengan mungkin bisa bengkak ya Mbak kakinya, tapi jenengan tadi nggak bengkak ya, alhamdulillah. Nah kalau suatu saat atau mudah-mudahan sih enggak, tapi bila terjadi bengkak jenengan ya, misalnya terjadi bengkak, jenengan juga perlu dicek protein urinnya, air kencingnya diperiksa, kemudian tensinya juga tinggi atau tidak. Jadi ditakutkan kalau yang normal tidak ada masalah, tapi ditakutkan ke arah keracunan kehamilan. Makanya kalau ada protein urinnya juga positif, kemudian ada tensi tinggi kayak gitu, jadi itu dimungkinkan takut adanya keracunan kehamilan. Nah kemudian keluhan-keluhan itu wajar ya Mbak, dan tidak harus ditangani dengan menggunakan obat ya Mbak, tapi diatasi dengan kegiatan jenengan. Contohnya misalkan kan jangan nyeri pinggang, kram, bisa mengurangi kram itu dengan mungkin jenengan relaksasi sebelum tidur, dipijet-pijet. Suaminya di rumah enggak? Di rumah ya, minta pijet aja sama suami ya, dipijet-pijet, relax dulu, jadinya kayak tegang saraf-sarafnya. Nah itu relaksasi dulu ya sebelum tidur ya, dipijet. Kalau enggak berendam dulu pakai air yang hangat ya Mbak, pakai air yang hangat boleh, kemudian terus gelap, henduk, kering, kemudian istirahat. Atau bisa juga diganjal kakinya dengan bantal, jadi posisi tidurnya mungkin lebih tinggi daripada kepala, atau sirkulasi darahnya lancar. Itu keluhan yang biasa umum terjadi di kehamilan tua ya Mbak. Kemudian saya kenalkan juga tanda-tanda bahaya dalam kehamilan, terutama kehamilan
tua ini ya. Jadi kalau tanda-tanda bahaya jenengan harus memperhatikan nggih. Kalau terjadi tanda bahaya itu jenengan segera ke bidan atau ke puskesmas terdekat nggih, ke fasilitas kesehatan terdekat. Contohnya pertama janin. Nah, gerakan janin kurang atau tidak. Jenengan tadi sudah menyampaikan kalau gerakan janin selalu aktif ya Mbak, lebih dari 10 kali nggih dalam setengah hari itu patokannya. Kalau semakin aktif berarti ya bagus ya Mbak, enggak masalah nggih. Gerakan janin harus aktif. Nah, apabila kok gerakan janin itu dirasa kurang atau tidak ada gerakan janin, ambleng ya Mbak. Nah, itu jenengan harus segera periksa ya. Takut terjadi sesuatu karena memang kesejahteraan janin itu dilihat dari gerakan janinnya. Karena yang merasakan gerakan janin adalah siapa? Ibunya. Ya Bu Bidan kan enggak merasa janin ya, yang pertama itu. Kemudian misalkan kok rasanya muntah terus menerus jenengan, bisa jadi ini sih biasanya di kehamilan awal ya Mbak, pas ngidam dulu. Kalau di akhir kehamilan jangan terjadi muntah terus atau tidak mau makan. Nah, kemudian demam tinggi Mbak, sekarang kan lagi musim batuk pilek ya, jenengan kemana-mana menggunakan masker ya, karena ibu hamil juga termasuk kelompok resiko ya Mbak, mudah terpapar penyakit ya, kekebalan tubuhnya menurun ya. Jadi jika jenengan kok terjadi demam, panas nggih, jenengan juga segera periksa ke tenaga kesehatan. Enggak boleh beli obat warung ya, nggak boleh ya, nggak boleh beli obat warung ya sembarangan, karena kan nggak tahu kandungannya ya. Jadi harus periksa ke tenaga kesehatan. Kemudian tadi saya sampaikan bengkak ya, bengkak bisa normal bisa bahaya ya. Yang bahaya itu bengkak di seluruh tubuh, jadi bisa di muka, kaki, tangan. Ditambah tensinya atau tekanan darahnya tinggi lebih dari 140/90, terus ditambah cek urin atau cek air kencing kayak kemarin jenengan itu, kalau punya jenengan kan negatif nggih. Nah, itu hasilnya positif nggih. Jadi ada protein urin positif 1, positif 2. Nah, itu bahaya Mbak, arahnya ke preeklamsi atau keracunan kehamilan nggih. Nah, alhamdulillah jenengan normal ya. Kemudian ini perdarahan. Nah, perdarahan itu bisa terjadi di hamil muda, bisa terjadi juga di hamil tua. Nah, jangan kelompok hamil tua, tapi jenengan sudah USG ya sebelumnya. USG-nya hasilnya bagus ya. Ya, ini tanggal USG tanggal 17 September nggih. Nah, ini hasilnya bagus ya, ada janin tunggal. Kemudian ini ari-arinya juga sudah letaknya di atas, tidak menutupi jalan lahir, air ketuban cukup. Ini sudah bagus ya hasil USG-nya. Jadi kalau yang termasuk tanda bahaya tadi, kalau ada perdarahan di hamil tua, nah itu takutnya ada plasenta atau ari-ari menutupi jalan lahir Mbak, kayak gitu. Jadi itu. Kemudian nah satu lagi, misalkan ini kan jenengan udah 36 minggu, 1 minggu lagi udah cukup bulan ya Mbak, udah cukup bulan untuk persalinan. Sudah misalkan mulus-mulus itu istilahnya sudah wajar, sudah boleh nih sesuai dengan umur kehamilan. Nah, kok apabila jenengan ada merasakan air ketuban ngepiok itu keluar banyak ya tiba-tiba, atau merembes netes-netes terus air ketuban itu seperti keputihan tapi cair ya Mbak, terus baunya khas. Jadi seperti air kelapa kayak gitu nggih, baunya khas anyir kayak gitu, netes-netes utawa ngepiok tapi jenengan tidak ada rasa mules. Nah, itu juga tanda bahaya ya. Namanya itu ketuban pecah dini ya, atau ketuban pecah sebelum waktunya. Jadi jenengan juga harus segera ke puskesmas atau ke tenaga kesehatan. Tidak perlu menunggu-nunggu sekolah, nunggu mules, enggak ya. Tapi kalau sudah merembes ketuban seperti itu langsung ke puskesmas saja, oke? Kayak gitu. Dari sini mungkin jenengan ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas tadi tanda-tanda bahaya ya? Iya. Nah, jenengan sudah 36 minggu nggih. Nah, pertama jenengan sudah tahu tanggal taksirannya kapan?
Taksiran buat bayi kan apa gimana? Taksiran persalinan ya. Ya di bawah 27. Oh, di bawah 27 Oktober Iya, ya, tanggal Oktober. iya. Kemudian udah paham berarti ya. Berarti sudah menanti-nanti. Ya, yang penting ya sudah tahu berarti tanggal 27 Oktober itu tanggal taksiran jenengan. Iya. Jadi kalau tanggal taksiran itu kan kira-kira ya, Mbak, tapi bisa maju di usia 37 minggu. Itu kan usianya 40 minggu, bisa maju di usia 37 minggu, berarti maju 2 atau 3 minggu. Kemudian mundur atau mundurnya itu 1 minggu dari tanggal taksiran, berarti dari tanggal 27 Oktober tambah 1 minggu, berarti sekitar 3 November ya. Nah, 3 November itu paling tidak harus lahir bayinya ya. Jadi tidak harus kurang dari 27 yang dua. Nanti setelah 1 minggu setelah tanggal 27 boleh, enggak apa-apa ya, belum mulus ya, masih anteng di dalam. Jadi kita tunggu 1 minggu setelah tanggal tanggal taksiran atau tanggal 27 itu. Nah, misalkan kok 1 minggu dari tanggal taksiran misalkan belum lahir, nah itu jenengan perlu USG ulang ya, Mbak. Jangan takut dulu, mbok pikirannya langsung di SC, enggak, tapi perlu USG ulang untuk memastikan satu umur kehamilannya, kedua untuk memastikan kondisi janinnya, air ketubannya, kemudian air ketubannya sudah berkurang atau belum atau masih cukup, terus kemudian juga memastikan ada pengapuran ari-ari atau tidak. Nah, itu fungsinya untuk USG 1 minggu setelah tanggal taksiran. Jadi jenengan jangan terburu-buru ya, Mbak. Pokoknya jenengan harus happy menunggu, tidak perlu terlalu banyak cemas ya. Oke, menunggu waktunya. Nanti misalkan kerasa kan kerasa, Mbak ya. Kayak gitu. Jadi sudah paham untuk tanda tanggal persalinannya. Kemudian untuk suami dan keluarga juga sudah tahu ya, Mbak. Jangan yang tahu hanya jenengan ya. Oh, ngerti-ngerti bojone kaget loh. Tanggal 27 ya dikiranya masih Desember ya. Jadi beritahukan keluarga dan suami utama ya kalau persalinannya itu kira-kira tanggal 27. Kemudian untuk persiapan tabungan atau dana lah nih, Mbak. Tabungan untuk bersalin atau dana. Nah, jenengan kan besok untuk persalinan tentu dengan kesiapan dana nggih pastinya. Nah, jenengan alhamdulillah sudah ada BPJS dan aktif. Ini walaupun BPJS-nya lulus pesantren, itu untuk persalinan di Puskesmas Buayan bisa, Mbak, bisa dipakai. Tidak harus jenengan kok Puskesmas Bulu 1, tidak harus di sana, tapi bisa dilayani oleh Puskesmas Buayan juga untuk persalinan nggih. Yang penting kartu sudah dipastikan aktif. Untuk syaratnya tadi ada fotokopi kakak, KTP nggih, kemudian ada fotokopi kartu juga. Terus ditambahkan juga untuk tadi ya untuk persiapan pembuatan akte juga ada fotokopi buku nikah ya. Jadi disiapkan itu juga. Ya disiapkan fotokopiannya saja. Terus aslinya juga disimpan tapi terpisah ya. Hapus ketriwal ya. Kemudian itu juga ditata di tas ya, Mbak. Kemudian untuk perencanaan persalinan ini jenengan rencananya di mana tempatnya? Di sini Di Puskesmas Buayan. Oh, ya di Puskesmas Buayan ya sudah tetap ya, nggak gonta-ganti ya, karena sudah mendekati waktunya. Kemudian untuk pendamping persalinannya siapa, Mbak? Suaminya di rumah. Suaminya di rumah. Oh, berarti pendamping persalinannya suami. Tapi katanya suami takut suruh Terus ibunya sama ibu, nggak apa-apa, masih ada cadangan ya ibunya yang menemani ya. Tidak apa-apa ya, pendampingi tidak harus suami ya, misalnya sama ibu juga nggak apa-apa. Yang terpenting ada bidannya ya, Mbak. Iya, yang mau nampani bayinya ya. Nah, kemudian untuk persiapan mobil atau kendaraan sudah jenengan siapkan? sudah ada. Kemudian untuk golongan darah jenengan kan AB. Jenengan sudah mempersiapkan untuk calon pendonor darah maupun dereng? Yang juga AB. Oh iya, alhamdulillah sudah tepat ya. Perencanaan setelah persalinan nanti kan ada program KB juga. Jenengan juga sudah mempersiapkan untuk rencana setelah bersalin itu jenengan
rencananya mau KB apa. Nah, jenengan sudah tahu apa belum KB-nya apa? Belum pernah tahu. Belum pernah Masih tahu. bingung nih, masih bingung mau pilih yang mana. Masuk bingung, tapi sudah tahu KB itu apa aja. Cuma 3 tahunnya. Apa aja? Suntik, pil, sama iut itu. iut ya. Apa lah? Jadi IUD Mbak. Jadi itu yang jenengan tahu ya sudah cukup pintar. Jenengan kehamilan pertama sudah tahu ini ya alat kontrasepsi atau alat KB. Jadi besok KB-nya lebih baik sebelum 40 hari atau sebelum selesai masa nifas, nggih. Terus KB. Jadi nanti pas saat sudah selesai masa nifas jenengan sudah siap, sudah ber-KB, nggih. Memang ada macam-macam. Contohnya ada yang model alami, ada juga yang model alat. Kalau alami ya bisa pakai metode amenorrhea laktasi atau menyusui full, tapi itu bisa untuk KB, tapi itu tingkat resiko kegagalannya tinggi. Kemudian misalkan menggunakan alat bisa dengan alat suntik, ada yang hormonal atau yang non hormonal. Contohnya yang hormonal itu ada yang pil tadi ya Mbak, pilnya khusus besok nggih, khusus untuk menyusui. Kemudian suntik menggunakan KB suntik 3 bulanan ya Mbak, yang tidak mengganggu ASI. Oke. Kemudian untuk implan atau susuk juga bisa, itu jangka waktu 3 tahun, oke. Nah itu juga bisa untuk ibu menyusui. Kemudian IUD itu tadi itu spiral, jadi dipasang di rahim, itu juga bagus, oke. Itu boleh untuk ibu menyusui. Jadi besok untuk masalah KB, pokoknya setelah bersalin jangan lupa dikonsulkan lagi ya. Jadi setelah bersalin jangan kontrol nifas, dikonsulkan ke bu bidannya ya, untuk masalah jangan sampai tanda persalinan itu kan adanya kontraksi atau mules dulu ya. Mules semakin sering semakin teratur ya Mbak. Saat ini kan jenengan tadi menyampaikan kalau kadang mules sehari bisa 1 kali 2 kali, rasanya sakit kayak ini di perut kayak kram. Apa gimana rasanya? Sih enggak. Kencang. Iya, kencang terus apa ya namanya pinggangnya rasanya pegel ya. Kayak gitu kalau datang mules. mulesnya kalau pinggang pegel belum sih Bu. paling baru kencang di perut. Nah itu sudah merupakan namanya kontraksi palsu. Itu nggak apa-apa, itu malah bagus ya, sudah muncul kontraksi palsu. Jadi rahimnya itu sudah latihan untuk mules ya. Nah kalau yang mules beneran itu yang merupakan tanda-tanda mau ke persalinan, itu mulesnya semakin sering semakin teratur. Jadi bisa 1 menit itu bisa 2 atau 3 kali Mbak, dalam dalam 10 menit ya Mbak, 2 sampai 3 kali 10 menit sekali, 2 sampai 3 kali sekali. Mulus lama bisa lebih dari 30 detik. Jadi kencang perutnya ngumpul Mbak, bulet ya. Nah itu sering. Kemudian selain ada mulus itu juga disertai keluar lendir darah ya Mbak. Jadi lendir bercampur darah coklat. Nah itu juga ya. Kemudian bisa juga kok kayak tadi misalkan udah mulus terus keluar lendir darah ditambah ada cairan ketuban yang keluar. Nah itu merupakan tanda persalinan. Kalau sudah mengalami seperti itu, jenengan segera ke puskesmas kemudian untuk dilakukan pemeriksaan. Nah sementara itu dulu yang saya jelaskan ya. Mungkin besok bisa bertemu lagi ya Mbak. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya ada Belum, sudah cukup jelas tadi ya. Jadi jenengan karena usianya 36 minggu kehamilannya, jenengan berarti periksanya 1 minggu sekali ya. Kalau tidak ada keluhan itu udah rutin 1 minggu, tapi kalau ada keluhan segera tadi yang misalkan terjadi salah satunya tanda-tanda bahaya, segera lapor ke Bu Bidan Desa atau periksa ke tenaga kesehatan atau ke puskesmas terus niku nggih. Jadi ini nanti saya berikan resep, nanti jenengan ambil resepnya di ruang obat ya Mbak. 1 minggu lagi kontrol nggih, bukunya dibawa ya.
Nah, diminum rutin ya Mbak. Untuk tadi tablet zat besinya kapan ya diminumnya? Zat besi yang merah. Yang merah. Malam. Yang putih kapan? Yang pagi. Oh ya, wis pinter ya. Nah, nanti diminum ya, ini diberikan 10 tablet ya, tapi Yes. nanti kembali ke sini 1 minggu ya. Ini Yes. bukunya dibawa. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak. Iya. Ya.